Dikutip dari Atartia hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,39% di level 17.707 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah ke level 17.700-an. Jelang libur akhir pekan, terbebani indeks dolar Amerika stabil bergerak di level atas. Dikutip dari Atartia hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,39% di level 17.707 per dolar Amerika. Pelemahan rupiah berlanjut setelah di Jumat pagi pasca pembukaan, rupiah melemah di 0,34% di level 17.700 per dolar Amerika. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke level 17.717 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika masih berada stabil di level atas di 99,24 di perdagangan Jumat pagi tadi. Rupiah kembali melemah di tengah indeks dolar Amerika bertahan di dekat level tertinggi selama 6 minggu terakhir setelah bergerak volatile di sesi sebelumnya akibat sinyal yang belum beragam terkait peluang kesepakatan damai Amerika dan Iran. Sementara dari sisi domestik pemirsa, pasar khawatir di tengah pemerintah berencana mengambil alih kendali ekspor komoditas nasional, di mana lembaga pemeringkat Moody's menyebutkan kerangka kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan tambang karena menambah risiko regulasi, operasional, dan finansial akibat potensi intervensi pemerintah. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.718 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pelemahannya terpangkas di 0,40% di 17.709 dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro ini bergerak di level 20.513 rupiah, pound sterling di 23.786 rupiah, kemudian yen Jepang di level 111,34 rupiah. Ke informasi komoditas pemirsa, harga minyak kembali menanjak setelah pasar mulai meragukan peluang kesepakatan damai Amerika dan Iran. Harga emas kembali melemah sekaligus mencatat potensi penurunan mingguan untuk 2 pekan beruntun. Sementara harga CPO turun dalam, terbebani lesunya permintaan ekspor serta turunnya harga minyak mentah dunia. Harga minyak dunia kembali menanjak di Jumat pagi setelah pasar mulai meragukan peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Fokus pasar kini kembali tertuju pada risiko pasokan global, terutama jalur vital Selat Hormuz yang masih dibayangi gangguan distribusi energi. Data definitif menunjukkan di pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak Juli naik ke 104,24 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika di 97,48 dolar Amerika per barel. Kenaikan ini terjadi setelah sehari sebelumnya Brent ditutup di 102,58 dolar Amerika dan WTI di 96,35 dolar Amerika per barel. Harga emas dunia kembali melemah di Jumat pagi waktu Asia sekaligus mencatat potensi penurunan mingguan untuk 2 pekan beruntun. Pelemahan ini dipicu penguatan dolar Amerika Serikat dengan bertahan di dekat level tertinggi selama 6 pekan, membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Kondisi ini menekan minat beli investor terhadap aset safe haven. Di sisi lain, kenaikan harga minyak yang meningkatkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Dikutip dari Reuters, harga emas spot tercatat turun 0,4% di 4.522,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga kontrak crude palm oil atau CPO di Bursa Malaysia Derivatives anjlok di Kamis waktu setempat, memperpanjang pelemahan untuk hari kedua beruntun akibat lesunya permintaan ekspor serta turunnya harga minyak mentah dunia. Berdasarkan data BMD, kontrak berjangka CPO untuk Juni 2026 anjlok Rp112 Malaysia menjadi Rp4.403 Malaysia per ton. Dikutip dari TradingView, tekanan utama datang dari penurunan ekspor produk minyak sawit Malaysia antara 13,9% hingga 20% dibanding periode yang sama bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,16% di level 98,18 dolar
Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,53% di 18.772,38 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,41% di 4.525,51 dolar Amerika per troy ounce. Dan juga CPO kontrak pengiriman Agustus 2026 menguat di 0,61% di 4.460 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU memperoleh persetujuan pemegang saham untuk merealisasikan rencana ekspansi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui akuisisi participating interest di Madura Strait PSC, di mana persetujuan tersebut diberikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa di 21 Mei 2026. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dalam RUU PSLB di 21 Mei 2026 ada 2 mata acara yang diajukan dalam rapat memperoleh restu dari para pemegang saham ini. Pertama, pemegang saham menyetujui rencana akuisisi 100% saham SMS Development Limited atau SMSD oleh PT Raharja Energi Madura atau PT REM, perusahaan terkendali RATU. Melalui transaksi ini, PT REM secara tidak langsung memperoleh 20% participating interest di Madura Strait PSC yang dioperasikan oleh Husky Snook Madura Limited atau HCML. Persetujuan tersebut sekaligus mencakup pemberian jaminan kepada penjual dalam rangka pelaksanaan akuisisi sesuai ketentuan transaksi material berdasarkan POJK nomor 17, POJK 04 tahun 2020. Kedua pemegang saham memberikan persetujuan atas rencana RATU untuk menerbitkan corporate guarantee atau cash deficit guarantee atas fasilitas kredit yang diperoleh PT REM dari bank dan atau lembaga pembiayaan guna mendanai transaksi tersebut. Persetujuan ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan keseluruhan yang dirancang untuk mendukung kelancaran penyelesaian transaksi. Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu Tbk Sumantri mengatakan, persetujuan rencana ekspansi di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan pencapaian yang berarti bagi perseroan. Nantinya akuisisi participating interest di Madura Strait PSC akan memperluas sekaligus memperkuat portofolio hulu migas perseroan secara signifikan. Manajemen menegaskan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan transaksi dan memenuhi kewajiban pasca RUPS sesuai ketentuan regulasi yang berlaku demi kepentingan terbaik seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal, pemirsa, beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham RATU melesat di 12% ke 4350, intraday tadi sempat melemah ke 3620. Laju penguatan saham RATU dari sektor energi dan barang baku hari ini juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga reboundnya sudah di atas 1% beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham RATU di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka flat pada pagi tadi, kemudian mengalami tekanan pada pukul 9:10 menguat signifikan ke 4090, 1115 hingga penutupan sesi pertama pada pagi tadi lebih cenderung bergerak flat, sama-sama bergerak di level 4090. Pembukaan sesi kedua menguat ke level 4100. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan rebound signifikan di 12,95% di 4360. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham RATU yang dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, pemirsa, di mana secara year to date sudah melemah di 55,74%. Sementara posisi saat ini melesat signifikan dari posisi teknikal dan ekspansi yang dilakukan dari sisi fundamental. Respon dari para investor cukup baik dengan intraday tertinggi di 4370 untuk hari ini dalam 6 bulan terakhir ke 12.125, sudah jauh mengalami pelemahan dengan persentase yang cukup besar. Kita beralih ke grafis yang terakhir, pemirsa, kita akan coba lihat dari sisi valuasi. Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari price to earning ratio-nya 40,25 kali, PSR-nya 14,83 kali, PBB-nya di 12,29 kali, dan PCFR di 51,32 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.